mengalami hikmat dan kuasa Allah. Sebenarnya kita mau mengalami hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya kita butuh hikmat Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengalami bukan cuma hikmat tapi juga kuasa Allah di dalam hidup ini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu satu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu satu kebodohan. Jadi berita tentang Kristus yang disalibkan itu bagi orang-orang zaman dahulu itu satu batu sandungan buat orang Yahudi. Bahkan mungkin sampai hari ini ketika kita beritakan Kristus itu mati disalib, kita beritakan tentang bagaimana dia mati di atas kayu salib. Itu jadi satu kebodohan mungkin. Kita dicemooh. Ya, sehingga gereja akhirnya mulai terpengaruh, yang diberitakan bukan lagi Kristus. Tapi yang diberitakan hanya kata-kata motivasi. Ya, moral, itu tidak salah, itu semua baik. Tetapi berita utama yang harus disampaikan di gereja adalah Kristus yang disalibkan, saudara. Amin. Karena inilah inti pemberitaan, inilah Injil itu sendiri. Rasul Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan, bukan yang lain. Untuk orang-orang Yahudi itu satu batu sandungan. Mereka bilang, mana ada tuh Kristus disalibkan, mana ada itu Allah mati. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, orang-orang di luar Yahudi, orang Yunani, orang pintar, itu kebodohan. Itu satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus adalah hikmat Allah. Bukankah ini yang kita butuhkan dalam hidup ini? Bukankah ini yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kekuatan Allah dan hikmat Allah, ya. Bukankah kita butuh kekuatan untuk menjalani situasi yang sulit? Kita butuh kekuatan untuk bisa menang atas semua situasi. Kita butuh hikmat untuk memutuskan kadang hal-hal yang terbaik di antara yang baik, betul tidak? Kalau untuk memutuskan antara yang buruk dengan yang baik itu mudah. Tapi kalau semuanya sama-sama baik, itu susah, saudara. Kita butuh hikmat. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita butuh kekuatan dan kita butuh hikmat. Masalahnya kita mau pakai kekuatan siapa dan hikmat siapa. Nah, Rasul Paulus berkata, yang menjadi kekuatan Allah dan hikmat Allah adalah siapa? Kristus. Dengan kata lain, saudara, waktu engkau dengar tentang Kristus, waktu saudara duduk di tempat ini, waktu engkau dengar tentang Kristus, tanpa engkau sadari kekuatan Allah itu masuk dalam hidup saudara. Dan bukan cuma kekuatan Allah, tapi juga hikmat Allah itu muncul dalam hidup saudara. Amin, saudara. Makanya ketika engkau datang ke gereja, pastikan pikiranmu fokus dengan firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya waktu engkau dengar tentang Kristus, kekuatan Allah dan hikmat Allah itu dinyatakan dalam hidup saudara. Sehingga apa? Tiba-tiba engkau dapat sebuah hikmat, oh iya ya kayaknya saya mesti buat ini. Engkau yang datang dengan letih lesu, lelah, berbeban berat, waktu engkau pulang, engkau rasa ada sebuah kekuatan yang baru untuk menjalani hidup ini. Itu dari mana, saudara? Itu bukan sekedar kata-kata motivasi, tapi waktu engkau dengar tentang Kristus. Amin, saudara. 2 Korintus 3 ayat 18, karena setiap kita ini, kita diubahkan, bukan karena kita berusaha berubah, tapi waktu kita memandang kepada Kristus. Firman-Nya bilang gini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa? Muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Guru Besar, Roh Kudus, maka kita diubah. Katakan kita diubah. Kalau kita berubah sendiri dengan kita diubah, mana lebih enak? Kalau kita yang berubah, itu kita yang mesti usahakan. Tapi kalau kita diubah, itu ada pihak ketiga yang mengubah hidup kita.
tanpa kita sadari. Tiba-tiba, saya kok udah berubah ya. Nah inilah pembesaran kapasitas terjadi. Waktu engkau diubah oleh Roh Kudus, disitulah kapasitas hidupmu diperbesar. Amin saudara? Tadi yang engkau tidak mampu ngampuni, tadi yang engkau ngalami situasi sedikit, engkau udah mengeluh, engkau bersungut-sungut. Tapi waktu engkau diubah sama Tuhan, kapasitasmu diperbesar. Engkau diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya apa? Waktu engkau dengar tentang Kristus dan karyanya, engkau akan menjadi sama seperti apa yang kau dengar. Makanya perhatikan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Karena kita akan menjadi sama seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau setiap hari engkau dengar berita negatif, setiap hari engkau dengar sungut-sungut, setiap hari engkau dengar kabar buruk, engkau akan menjadi sama seperti itu. Tapi kalau setiap hari engkau memilih untuk melihat pada Kristus, engkau mendengar pada Dia, mendengar karyanya, maka firman Tuhan berkata, engkau akan diubah menjadi sama seperti apa yang kau lihat. Amin saudara. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang korban bakaran. Betul? Masih ingat? Jadi di dalam kitab Imamat itu saudara, ada 5 jenis korban. Ya, 5 jenis korban itu semua melambangkan karya Kristus. Tapi kenapa 5? Karena maksud dan tujuannya itu berbeda-beda saudara. Tapi itu semua, itu digabungkan dengan satu karya Kristus di atas kayu salib. Itu cukup untuk semua 5 korban itu saudara. Nah 5 korban itu berbeda-beda. Waktu saya mempelajari, wow ternyata luar biasa saudara. Semua korban itu berbeda-beda. Korban yang pertama, yang paling utama sebenarnya namanya korban bakaran. Katakan korban bakaran. Itu burnt offering, itu di Imamat pasal yang pertama. Korban bakaran itu saudara, itu korban ada 3, kalau saudara perhatikan 2 minggu lalu saya share, ada 3 jenis binatang namanya lembu, domba, dan burung. Ya, nah kalau saudara mau dengar 2 minggu yang lalu lagi, tapi saya tidak akan ulangi. Tapi korban bakaran itu maksudnya apa? Itu korban itu dibawa semua dan dibakar sampai habis, tidak ada disisakan saudara. Jadi semua itu untuk Tuhan, itu korban bakaran. Ya, jadi itu fungsinya itu apa? Bagi kita hari ini, itu semua karya Kristus, baik lembu, baik domba maupun burung, itu semua adalah karya Kristus ya. Tapi itu buat kita hari ini, itu adalah ketika kita ngalamin kelahiran baru. Kita ngalami korban bakaran, bagaimana kita menghampiri Tuhan. Kita ngalamin pertukaran identitas. Ketika kita lahir baru, kita bukan lagi orang berdosa. Karena dosa-dosa kita dipindahkan pada Yesus. Dan kebenaran Yesus dipindahkan sama kita. Detik saudara menghampiri Tuhan, pertama kali engkau terima Yesus, engkau tidak perlu pewahyuan yang besar. Engkau tidak perlu mengerti segala sesuatu. Tapi waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengalami peristiwa di korban bakaran itu saudara. Di mana hidupmu diganti sama Tuhan. Engkau bukan lagi orang berdosa, tapi identitasmu diganti sama Tuhan. Engkau adalah ciptaan yang baru. Amin saudara. Nah itu korban bakaran saudara. Nah hari ini saudara, saya akan bahas tentang satu korban lagi namanya korban keselamatan. Atau peace offering, bahasa Inggrisnya peace offering. Nah apa bedanya peace offering dengan korban bakaran? Ya, nah kalau peace offering, ya, di dalam Imamat pasal yang ketiga, hari ini kita akan lihat di Imamat pasal yang ketiga. Perhatikan ya, kita harus lihat Yesus. Kita bukan lihat aturan dan regulasi. Tapi kita akan lihat Yesus saudara, karena itu yang akan mengubah hidup kita menjadi sama seperti apa yang kita lihat saudara. Nah saudara, bedanya apa? Korban bakaran dan korban keselamatan atau peace offering. Kalau korban bakaran, sama-sama ada 3 jenis binatang, tapi di korban bakaran semua dibakar habis. Tapi kalau korban keselamatan atau peace offering itu tujuannya pada waktu itu adalah mereka mau menaikkan syukur buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan, buat damai sejahtera, ya, buat sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam perjalanan hidup mereka. Jadi di dalam peace offering itu mereka mengucap syukur untuk persekutuan yang Tuhan sudah buat dengan hidup mereka. Dan persekutuan dengan sesama. Jadi itu peace offering. Dan waktu mereka membakar korban, itu tidak dibakar semuanya saudara. Jadi ada yang dibakar untuk Tuhan, ada untuk imam, ada untuk yang membawa korban. Ya itu bedanya saudara ya.
tidak dibakar habis semuanya. Nah hari ini kita akan melihat ini saudara. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, katakan keselamatan. Keselamatan ini saudara dalam bahasa Inggrisnya adalah peace, tapi dalam bahasa aslinya coba tampilkan. Selamim itu berasal dari akar kata shalom. Ya, akar katanya shalom sama. Yang berarti damai sejahtera atau keselarasan, tapi juga bicara keutuhan. Nah, kenapa ada selamim dan ada kata shalom? Saudara tahu kalau pelajari bahasa Ibrani, itu kalau kata itu di belakang itu di kata mim, ada im, itu berarti itu plural atau jamak. Atau itu lebih dari satu. Contoh, ya, kerub itu satu, tapi kerubim itu lebih dari satu. Ya. Terus apa lagi? Eloah, itu Allah, bahasa Arabnya Allah, itu satu. Tapi kalau Elohim sebenarnya lebih dari satu. Makanya Allah kita Allah Tritunggal. Ya, Elohim. Pokoknya di belakang ada yim itu berarti lebih dari satu. Nah, saudara perhatikan, shalom di dalam korban keselamatan itu bukan cuma shalom, tapi selamim. Itu artinya ini bicara tentang damai sejahtera, itu bukan hanya untuk satu area kehidupan kita. Ini buat kita hari ini, saudara harus mengerti. Ya, itu korban keselamatan atau peace offering yang diberikan, tapi buat kita hari ini, Tuhan itu mau damai sejahtera itu bukan cuma di satu area kehidupan saudara. Tuhan bukan cuma mau, oh penting roh saudara udah selamat, udah, yang penting udah selesai. Tidak saudara, Tuhan itu juga mau di jiwa saudara mengalami damai sejahtera. Di tubuh saudara mengalami damai sejahtera. Amin saudara. Di setiap area hidup saudara Tuhan mau ada damai sejahtera. Ada shalom, makanya dikatakan selamim. Ini kehendak Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Engkau mengalami selamim di setiap area kehidupan kita. Jikalau persembahannya merupakan korban damai sejahtera atau keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Next. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun dan imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ini 2 minggu lalu saya sudah share juga, arti dari penumpangan tangan itu artinya mengidentifikasikan. Sang pembawa korban itu mengidentifikasikan dirinya dengan sang korban itu. Ya, jadi waktu orang itu bawa korban, dia orang berdosa. Tapi waktu dia tumpang tangan di atas kepala lembu atau domba, sebenarnya dia bilang ini, hari ini aku bukan lagi orang berdosa karena dosaku sudah dipindahkan di domba itu atau lembu itu. Nah hari ini saudara, artinya buat kita apa? Artinya kita mesti menyadari ya bahwa kita mengucap syukur, kita mesti sadari bahwa hari ini identitas kita bukan diri kita lagi sendiri. Tapi Kristus adalah identitas kita. Artinya apa? Situasi kita mungkin bisa berubah. Keadaan kita mungkin tidak menentu. Kadang-kadang kita bisa mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini. Tapi identitas kita tidak pernah berubah dalam Kristus. Kita harus menyadari itu saudara. Ya, nah ini korban keselamatan. Ini bicara tentang apa? Ini kita udah terima itu. Tapi kita mesti sadari dalam hidup kita. Kita mesti sadari, ini perjalanan kita setiap hari. Kita mesti sadari, hari ini Tuhan aku tahu. Aku bukannya aku lagi, tapi aku tahu Engkau adalah identitasku Tuhan. Engkau sudah mati gantikan aku. Aku tahu Tuhan, hari ini aku punya identitas yang baru. Kristus adalah identitasku. Sehingga apa? Waktu engkau menjalani hidup ini, ada sebuah kekuatan. Amin. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak. Nah katakan lemak. Karena lemak ini kata kuncinya yang akan kita pelajari hari ini. Sebenarnya kita suka makan lemak. Dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya, ini bicara tentang apa? Lemak dan jerohan. Sebenarnya kita suka makan jerohan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Ayat yang kelima. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah. Wah, saudara bayangkan. Kalau lemak dibakar di atas mezbah, tapi bukan cuma mezbah,
Bukan cuma di atas mezbah, harus di atas korban, ini korban yang utama. Jadi korban keselamatan tidak bisa dibakar sendiri. Harus ada korban bakaran dulu. Ya, baru di atas korban bakaran ditaruh apa? Lemak itu. Maksudnya apa? Pondasi kita harus kuat. Korban bakaran itu pondasinya adalah apa? Aku orang benarnya Tuhan. Setiap hari kita harus sadari, itu pondasi. Ini sangat penting. Ini sangat krusial buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sadar status kita hari ini, aku orang benarnya Tuhan. Itu pondasi. Nah di atas itu baru dibakar yang namanya korban keselamatan, peace offering itu. Itu lemaknya ditaruh di atas itu, saudara. Lemak ditaruh di atas korban bakaran. Ya, sehingga apa? Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan itu disenangkan, saudara. Dengan korban itu. Saudara tahu lemak itu gambaran apa? Lemak itu bagian yang terbaik. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang Tuhan itu. Kan ini karya Kristus. Karya Kristus itu adalah sorga berikan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Lemak itu berkata tentang korban yang terbaik. Hati Tuhan itu bukan berikan saudara setengah-setengah. Tidak, saudara. Hati Tuhan itu mau memberkati saudara dengan yang terbaik. Makanya yang terbaik yang sorga punya, itu yang diberikan buat saudara. Itu lemak, saudara. Yang terbaik yang sorga punya. Untuk datang buat saudara. Di sini kita bisa merasakan, iya Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah dengan hidupku. Begitu dia bilang aku mencintaimu. Dia kasih yang terbaik. Buktinya apa? Dia berikan Yesus buat hidup saudara. Dan waktu itu dibakar di atas mezbah korban bakaran. Itu menjadi dupa, menjadi harum. Ya, itu menjadi bau yang harum, korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Karya Kristus itu merupakan korban yang terbaik yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Karena apa? Karya Kristus itu menyelamatkan hidup saudara. Dan kalau saudara mau datang sama Tuhan, saudara harus sadar seperti ini. Saudara juga bawa korban yang sama. Karena yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah apa? Karya Kristus. Amin, saudara. Di ayat 16 bilang gini, imam harus membakar semuanya itu di atas apa? Mezbah sebagai apa? Santapan atau makanan. Buat siapa? Berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan, segala lemak adalah kepunyaan. Ternyata Tuhan itu punya makanan loh. Tuhan itu juga makan loh, saudara. Makanan Tuhan itu apa? Makanan Tuhan itu apa? Korban bakaran dan juga lemak. Ya, korban bakaran dan lemak itu merupakan santapannya Tuhan. Jadi makanan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan itu apa? Ketika dia lihat karya anaknya di atas kayu salib, itu yang paling menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karya anaknya itulah yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara mau datang dengan membawa korban yang harum bagi Tuhan dan kasih Tuhan makanan, caranya bagaimana? Saudara harus bawa korban tentang karya Kristus. Jangan bawa korban tentang apa yang kau buat. Apa yang kau kerjakan itu bukan menjadi sesuatu yang harum bagi Tuhan. Kalau engkau datang sama Tuhan dan engkau ingatkan Tuhan tentang karya Kristus, itu sedang membuat dupa yang harum di hadapan Bapa di sorga. Amin, saudara. Amin, saudara. Sehingga fokus kita bukan lagi diri kita. Waktu kita datang sama Tuhan, fokus kita apa? Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini aku boleh datang, aku boleh diterima sama Tuhan. Itu karena karya Kristus. Dan waktu engkau datang pada Tuhan seperti itu, engkau ingatkan dirimu tanpa sadar
engkau sedang bawa korban yang harum bagi Tuhan. Saudara tahu korban yang harum bagi Tuhan apa? Coba kita buka 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi siapa? Bagi Allah, bukan bagi orang lain. Kalau engkau bisa datang sama Tuhan dan engkau tahu bahwa yang membuat engkau bisa bau harum di hadapan Allah, itu adalah karya Kristus. Itu akan menjadi bau yang harum bagi Tuhan. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan dan engkau membawa apa yang sudah engkau buat, kelayakanmu, perbuatanmu, itu menjadi bau yang kurang bagus di hadapan Bapa di sorga. Tapi kalau engkau datang waktu engkau menyembah Tuhan, waktu engkau menaikkan pujian bagi Tuhan, waktu engkau sedang angkat worship, dan fokusmu bukan apa yang bisa engkau buat buat Tuhan, tapi engkau ingatkan dirimu, Tuhan terima kasih hari ini aku boleh datang pada Tuhan, karena Tuhan yang melayakkan hidupku. Penerimaanmu dalam hidupku bukan tergantung situasiku Tuhan. Penerimaanmu, cintamu dalam hidupku tidak tergantung keadaanku Tuhan. Tapi apa yang Yesus kerjakan buat hidupku, itu yang membuat aku layak untuk datang sama Tuhan. Ketika kau katakan seperti itu, tanpa sadar engkau sedang berkata, Bapa sedang mencium bau yang harum. Karena bau harum itulah lemak saudara. Itulah lemak yang dibakar dan lemak itu adalah karya Kristus yang terbaik. Amin saudara. Korban keselamatan atau peace offering itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Imamat pasal 7 ayat 28, Tuhan berfirman pada Musa, demikian, katakanlah pada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya atau peace offeringnya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahannya. Dan tangannya sendiri dengan tangannya sendiri harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawa beserta dadanya. Supaya dadanya itu diunjukkan sebagai apa? Persembahan, unjukan di hadapan Tuhan. Jadi kalau lembu ya dadanya dipotong sama lemak, diangkat sama yang bawa itu begini. Ya, jadi ternyata ya konser-konser itu udah kuno, mereka kalah. Ini Tuhan sudah buat duluan, Saudara. Ya. Di firman Tuhan udah ada begini-begini, Saudara ya. Nah, itu konser-konser itu kan ketinggalan zaman, Saudara. Jadi orang di dalam Alkitab sudah tuh Tuhan sudah bilang gini, potong dadanya, ya kan? Dan dada itu diangkat, diunjukkan. Begini, Saudara. Diunjukkan. Ayo coba tangannya diangkat begini. Ya. Diunjukkan. Nah, apa yang saudara bawa? Apa? Dada. Dadanya siapa? Bukan dada saudara, dadanya korban itu. Dadanya persembahan. Persembahan itu bicara tentang siapa? Yesus. Dada bicara apa? Cinta. Ingat waktu Yesus dengan Yohanes adalah orang yang selalu menaruh kepalanya di dada Yesus. Dada itu bicara tentang cinta. Penerimaan. Jadi ini ada arti yang dalam, saudara. Waktu orang itu bawa, dia angkat dada gini. Bukan dada-dada, saudara. Dia sebenarnya sedang punya arti yang buat kita hari ini. Waktu engkau datang sama Tuhan, jangan andalkan kasihmu kepada Tuhan, tapi andalkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang engkau angkat sama Tuhan itu adalah, Tuhan terima kasih. Bukan kasihku yang melayakkanku, tapi kasih Tuhan yang melayakkan hidupku. Amin saudara. Dengan tangannya sendiri ia harus membawa segala korban apian, lemaknya harus dibawa beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Next, ayat 31. Lalu haruslah imam membakar apa? Lemaknya di atas mezbah, tapi dadanya itu adalah bagian siapa? Harun itu siapa? Imam besar. Dan anak-anaknya. Tahukah saudara sekarang siapa imam besar kita? Anak-anak imam itu siapa hari ini? Engkaulah imamat yang rajani. Engkaulah imam-imam dan raja-raja. Jadi saudara yang dapat bagian dada siapa? Kita dan
Yesus. Oh, artinya gimana ini saudara? Artinya gimana? Ini kan dada ini bicara makanan, kita makan. Ternyata saudara, Yesus itu, makanan Yesus itu apa? Makanan Yesus itu waktu dia bisa mencintai hidup saudara, itu menjadi sesuatu yang memuaskan dirinya. Saudara perhatikan ya, makanan kita sebagai imam, itu dada, maksudnya apa? Itu cinta Tuhan. Yang memuaskan kita, itu adalah cinta Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang memuaskan Yesus adalah apa? Cintanya buat hidup saudara. Semakin saudara ambil cintanya, semakin Yesus dikenyangkan. Semakin saudara menyadari cintanya, semakin Yesus dipuaskan. Amin. Satu kali di Yohanes pasal 4, ada wanita Samaria. Dia berjumpa Yesus di pinggir sumur, betul? Jam 12 siang. Murid-muridnya disuruh apa? Besok cari makan cari makan dulu. Ternyata apa? Dia mau berjumpa dengan wanita ini. Singkat cerita wanita ini ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Wanita ini dipulihkan. Dan murid-muridnya tiba-tiba datang. Guru, ketong bawa makanan nih. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Padaku ada makanan yang kalian tidak kenal. Wih, jangan di sini wanita bikin kasih dia makan apalah ini. Ternyata makanan Yesus apa? Waktu dia bisa mencintai kita, itulah makanannya Yesus. Jadi kalau semakin engkau biarkan dirimu dicintai oleh Yesus, semakin engkau mengenyangkan hati Tuhan. Amin. Semakin engkau membiarkan dirimu dicintai oleh Tuhan, semakin engkau membuat dia puas. Dan semakin engkau membuat dia kenyang. Wow. Hari ini, maukah engkau menyadari cinta Tuhan dalam hidupmu? Ternyata bukan cuma buat engkau kenyang. Itu juga buat Tuhan kenyang. Itu buat Tuhan puas dalam hidupnya. Amin saudara. Waktu engkau ambil cintanya, itu memuaskan pribadinya. Bukan cuma pribadi kita. Kadang-kadang kita egois. Ini saya ambil cinta Tuhan itu hanya membuat aku puas. Tapi waktu engkau ambil cintanya, itu juga memuaskan dia. Itu makanannya dia. Amin saudara. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Jadi ini ya, makanya ini uniknya korban keselamatan itu saudara. Tidak semua dibakar habis, ada dadanya dikasih Harun dan anak-anaknya. Ini ada pahanya. Pahanya buat siapa saudara? Next. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan apa? Darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapatkan paha, bukan cuma paha biasa, paha kanan. Itu sebagai, saya tahu paha kanan itu lambang dari apa? Kekuatan. Paha kanan itu kekuatan saudara. Binatang itu kekuatannya di paha kanan. Makanya waktu Yakub bergumul itu paha terpelecok kan, dia supaya tidak andalkan kekuatannya. Paha kanan lambang kekuatan. Kenapa? Kenapa yang dapat itu adalah anak-anak Harun yang mempersembahkan apa, korban apa? Darah dan lemak. Tidak semuanya. Maksudnya apa? Anak Harun siapa? Siapa anak Harun? Kita hari ini. Kita ini adalah imam-imam dan raja nih. Yang mempersembahkan darah dan lemak itu maksudnya apa? Darah hari ini bicara tentang darah Yesus, pengampunan Tuhan. Orang-orang yang menyadari pengampunan Tuhan dan kasih-Nya dan karya Kristus melalui lemak-lemaknya, dialah yang akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Amin. Saudara bisa tangkap ini? Perhatikan sungguh-sungguh. Orang-orang yang menyadari dan menyadarkan dirinya akan cinta Tuhan melalui pengorbanan Kristus, darahnya dan lemaknya. Apa yang Yesus kerjakan? Orang-orang itulah yang akan mendapatkan paha kanan,
akan mendapatkan kekuatan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Sebenarnya kita butuh kekuatan dalam hidup ini. Sebenarnya kita butuh kekuatan untuk menjalani hidup ini. Jadi saya mempelajari ternyata cinta dan kekuatan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi biasanya selalu dimulai dari cinta. Cinta akan melahirkan kekuatan. Amin saudara. Kalau saudara mau dapatkan kekuatan, sadari dulu cintanya. Waktu engkau menyadari cintanya, maka engkau akan mendapatkan kekuatannya. Kalau engkau mau mengalami kekuatan Tuhan, yang pertama, engkau harus sadari cintanya. Karena kalau engkau tidak menyadari cintanya, engkau tidak bisa mengalami kekuatan Tuhan. Engkau akan jadi lemah. Kalau engkau tidak mengalami cintanya, engkau akan jadi lesu. Tapi begitu engkau mengalami cintanya, tidak lama kemudian kekuatan Tuhan mengalir. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin saudara. Itu dimulai dari mana? Engkau menyadari cintanya di dalam hidup ini. Amin saudara.